Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lailatul Itsmiyah. Saat ini saya sedang perjalanan menuju Candi Penataran, salah satu wisata bersejarah di Kabupaten Blitar. Pada video ini saya akan mereview keindahan, fasilitas, dan daya tarik di Candi Penataran. Perjalanan menuju Candi Penataran dimulai dari pusat kota Blitar. Dengan akses jalan yang sudah cukup baik dan mudah dilalui oleh berbagai jenis kendaraan. Petunjuk arah menuju lokasi juga sudah tersedia dengan cukup jelas, sehingga memudahkan pengunjung yang baru pertama kali datang. Waktu tempuh menuju Candi Penataran tidak terlalu lama, sehingga perjalanan terasa nyaman dan tidak melelahkan. Selain itu, kondisi jalan yang relatif lancar membuat perjalanan menjadi lebih menyenangkan. Setibanya saya di Candi Penataran, saya memarkirkan kendaraan saya di sebelah barat pintu Candi Penataran. Saat ini saya sedang berada di depan gerbang pintu masuk dari Candi Penataran. Saat ini saya sedang melewati beberapa anak tangga untuk memasuki di area candi. Dan sebelumnya saya juga mengisi daftar hadir di area Candi Penataran. Nah, ini saya memasuki ke daftar loket. Saya mengisi data diri saya. Yang pertama yang saya isi adalah nama, selanjutnya adalah rumah saya. Nah, di formulir tersebut juga berisikan apa tujuan kita untuk di Candi Penataran. Nah, untuk tiket di Candi Penataran tidak dipungut biaya, baik wisatawan, pelajar, mahasiswa, maupun dari mancanegara. Mari kita masuk dan belajar bersama. Candi Penataran atau nama aslinya adalah Candi Palah, sebuah gugusan candi bersifat keagamaan Hindu Siwaitis atau pemuja keluarga Sri Siwa Mahadewa, yang terletak di Desa Penataran, Kecamatan Legok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Candi termegah dan terluas di Jawa Timur ini terletak di lereng barat daya Gunung Kelut, di sebelah utara Blitar, pada ketinggian 450 meter di atas permukaan laut. Masuk ke dalam halaman depan diapit oleh dua arca Dwarapala. Penjaga pintu dengan angka tahun 1232 Saka atau 1310 Masehi terpahat pada arca. Masyarakat setempat menyebutnya sebagai Reko Pentung. Dari prasasti yang tersimpan di bagian candi, diperkirakan candi ini dibangun pada masa Raja Srengga dari Kerajaan Kediri sekitar tahun 1200 Masehi dan berlanjut digunakan sampai masa pemerintahan Wikramawardhana, Raja Kerajaan Majapahit sekitar tahun 1415. Kompleks bangunan Candi Penataran menempati area tanah seluas 12.946 meter persegi. Kompleks candi ini adalah gugusan beberapa bangunan yang membujur dalam poros barat laut sampai dengan tenggara. Berikut ini adalah Candi Candra Sengkala. Candi Candra Sengkala berangkat tahun 1291 Saka atau 1369 Masehi. Lokasi candi berada di sebelah tenggara bangunan pendopo teras dalam jarak sekitar 20 meter. Pintu masuk candi terletak di bagian barat. Pipi tangganya berakhir pada bentuk ukel besar dengan hiasan tumpal yang berupa bunga-bungaan dalam susunan segitiga sama kaki. Terkadang candi ini ada juga yang menyebutnya Candi Ganesha, karena di dalam bilik candinya terdapat sesosok arca Ganesha. Bagian dalam relung candi terdapat sebuah arca Ganesha dari batu
dalam posisi duduk di atas Padmasana. Memasuki halaman kedua dari Candi Penataran, terdapat 2 buah arca dwarapala dalam ukuran yang lebih kecil dibanding dwarapala pintu masuk candi. Seperti pada arca dwarapala di pintu masuk, dwarapala ini pun pada lapi arcanya juga terpahat angka tahun tertulis tahun 1214 Saka atau 1319 Masehi, setahun lebih tua dibanding dwarapala di pintu masuk. Pada bagian timur laut ada 6 buah sisa bangunan dari batu maupun dari bata. 3 buah tinggal sisanya berupa fondasi dari bata. 2 buah berupa batur dan sebuah lagi berupa candi tanpa penutup di atasnya. Batur pertama terbuat dari batu bercampur bata dengan ukuran lebih besar dibanding batur satunya. Berikut ini adalah prasasti Palah. Prasasti ini dikeluarkan oleh Raja Srengga pada tahun 1119 Saka atau 1197 Masehi yang memuat tentang peresmian Sima untuk bangunan suci pemujaan. Batara Ipalah atau Dewa Gunung, dalam hal ini Gunung Kelut, yang dikelola oleh kelompok masyarakat di luar kerajaan. Di area Candi Penataran terdapat juga ruang informasi, di mana wisatawan dapat memperoleh berbagai penjelasan mengenai sejarah candi, fungsi bangunan, serta nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Pada halaman ketiga ini terdapat bangunan candi induk yang terdiri dari 3 teras tersusun dengan tinggi 7,19 meter. Pada masing-masing sisi tangga terdapat 2 arca Mahakala, yang pada lapiknya terdapat angka tahun 1269 Saka atau 1347 Masehi. Sekeliling dinding candi, pada teras pertama terdapat relief cerita Ramayana. Untuk dapat membacanya harus mengikuti arah prasawiya. Dimulai dari sudut barat laut, pada teras kedua sekeliling dinding dipenuhi pahatan relief ceritera, yang alur ceritanya dapat diikuti secara pradaksina. Sejarah Jarum Jam. Sedangkan di teras ketiga berupa relief naga dan singa bersayap. Teras ketiga bentuknya hampir bujur sangkar. Dinding-dindingnya berpahatkan arca singa bersayap dan naga bersayap. Kepalanya sedikit mendongak ke depan sedangkan singa bersayap kaki belakangnya. Di sini saya sudah berada di puncak ketiga dari candi pertama, di mana di sini kita bisa melihat seberapa luas dari Candi Penataran. Bisa kita lihat di atas untuk melihat dari beberapa candi. Saat saya berkunjung di Candi Penataran, cuacanya sangat cerah dan udaranya di sini juga sangat sejuk, yang dimana saya melihat pemandangan Gunung Kelut di sebelah kiri, yang masih ada kaitannya dengan Candi Penataran. Setelah itu, saya kembali turun dan menuju ke kolam Candi Penataran yang dimana terdapat kolam kecil di bawahnya. Di Candi Penataran terdapat sebuah kolam suci atau patirtan yang dikaitkan dengan berbagai mitos. Salah satunya adalah legenda lele putih. Selain mitos rezeki umum, terdapat pula legenda mengenai ikan lele putih yang menghuni kolam tersebut. Konon, jika koin yang dilemparkan mengenai lele putih tersebut, permohonan atau permintaan seseorang dapat terkabul. Di beberapa titik area kawasan Candi Penataran, terdapat gazebo yang berfungsi sebagai tempat istirahat bagi para pengunjung.
Selain itu, fasilitas kamar mandi atau toilet di kawasan ini tergolong cukup bersih dan terawat dengan baik, sehingga mendukung kenyamanan pengunjung selama berada di lokasi. Tidak hanya itu, tersedia pula kantin di beberapa titik strategis yang menyediakan berbagai makanan dan minuman. Keberadaan kantin ini sangat membantu pengunjung untuk memenuhi kebutuhan konsumsi tanpa harus keluar dari area wisata. Kelebihan dari Candi Penataran adalah dapat menjadi sarana pembelajaran sejarah yang sangat baik, terutama bagi pelajar. Di sini pengunjung dapat mengenal lebih dekat peninggalan kerajaan masa lampau. Sedangkan kekurangannya adalah keterbatasan penunjuk arah atau papan informasi yang kurang jelas di beberapa area. Untuk rating dari Candi Penataran, saya kasih rating 9. Dilihat dari keindahan situs candi yang masih terjaga, suasana yang sejuk dan nyaman. Bagi Anda yang ingin merasakan wisata yang berbeda, tidak hanya sekedar rekreasi, tetapi juga menambah wawasan sejarah, Candi Penataran adalah yang sangat tepat. Yuk sempatkan waktu untuk berkunjung di Candi Penataran.